Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afikoh Maulidia, NIM 35288. Saya dari kelas Penyuluhan Anti Narkoba dan HIV/AIDS C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang terkait tentang HIV dan AIDS. Pengertian HIV. HIV sendiri itu singkatan dari Human Immunodeficiency, yang artinya itu virus, yang dimana virus itu dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. AIDS itu mempunyai singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang dimana artinya itu AIDS merupakan kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh virus HIV. Cara penularan virus HIV/AIDS. HIV/AIDS ini dapat tertular jika melakukan seks yang bergantian dengan seseorang atau banyak orang. Yang kedua yaitu transfusi darah. Jika transfusi darah yang didapatkan oleh penderita HIV maka akan terinfeksi secara langsung. Yang kedua yaitu dengan jarum suntik yang tidak steril. Yang keempat yaitu dari ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui. HIV/AIDS juga tidak mudah tertular. Contohnya seperti kita berinteraksi secara langsung dengan orang yang terinfeksi, atau bersalaman, berpelukan, berciuman, atau orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin di depan kita. Terus kayak menggunakan peralatan yang bebarengan, yaitu cara pencegahan supaya virus HIV dan AIDS itu tidak tertular. Yang pertama yaitu tidak bergonta-gantinya lawan main saat seks. Yang kedua yaitu transfusi darah, yang dimana jika ingin mentransfusi atau menerima darah yang ingin didonorkan maka harus dicek terlebih dahulu apakah orang yang mendonorkan itu terinfeksi HIV atau tidak. Yang ketiga yaitu ibu hamil. Ibu hamil itu mempunyai rentan pada anaknya terinfeksi HIV sebesar 30-40%. Maka dengan itu ibu hamil itu harus mempertimbangkan lagi kehamilannya. Untuk pencegahan selanjutnya yaitu dapat memberikan penyuluhan dari berbagai desa-desa atau pada melakukan seminar pada SMA atau dunia pendidikan atau di perkuliahan, bagaimana sih HIV dan AIDS itu cara penularannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, supaya masyarakat itu tahu. Poin selanjutnya yaitu mengapa tes HIV itu sangat penting. Karena tes HIV itu kita dapat mengerti bagaimana kondisi kita, apakah kita terinfeksi adanya virus HIV/AIDS atau hasilnya itu negatif. Jadi kalau misalkan kita melakukan tes HIV terus kita tertular, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk pengobatan dan supaya tidak tertular pada orang-orang sekitarnya. Selanjutnya yaitu memberikan dukungan kepada orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Cara dukungan kita untuk orang yang terinfeksi HIV/AIDS atau ODA yaitu dengan cara dukungan secara emosional, atau bagaimana caranya kita itu memberikan semangat kepada orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Yang kedua itu memberikan penghargaan. Jika yang terinfeksi HIV/AIDS itu dapat mencapai targetnya untuk penyembuhannya, maka kita dapat memberikan penghargaan atau reward. Yang ketiga itu memberikan dukungan informasi. Kita sebagai orang yang terdekatnya, orang terdekat yang terinfeksi virus HIV/AIDS itu memberikan informasi bagaimana yang sedang terjadi pada orang yang terinfeksi AIDS. Bagaimana caranya memberikan penanggulangannya, bagaimana caranya hidup sehat, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu memberikan dukungan pengobatan, yang dimana kita dapat mendukung secara real untuk orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu dapat memberikan pengobatan selayaknya. Untuk yang terakhir yaitu kita dapat memberikan pola hidup sehat pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS.
pola hidup sehatnya yang pertama itu dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua yaitu untuk laki-laki dapat memperhentikan merokoknya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu merutinkan olahraga. Yang keempat itu mempraktekkan seks secara aman atau dapat memakai kondom supaya lebih aman. Yang kelima itu dapat mengecek penyakit apa yang dapat tertular. Yang keenam itu dapat meminum obat sesuai dari resep dokter. Yang ketujuh itu dapat menghindari alkohol dan obat-obatan yang terlarang. Dan penjelasan dari saya terkait virus HIV/AIDS. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.